Ikuti terus keseruannya dari episode pertama. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti episode berikutnya. Dasar Srikaya nyebelin. Bisa-bisanya otak ajaib itu nyambelin aku. Untung aku bimbingan ke kampusnya besok. Kalau sekarang juga disuruh ke kampus, bisa belibet ngomongnya nanti sama Pak Derek, tambah gaswat lagi. Tiba-tiba aku diberitahu kalau dosen pembimbing lamaku bertugas ke luar negeri. Dan dosen pembimbingku jadi si bule sadis Pak Derek Angelo. Si dosen asli Italia yang sudah lama bermukim di Indonesia. Ia menjadi dosen di kampusku sejak aku semester 2. Ia tiba-tiba saja mengirimkan pesan ke emailku. Kalau semua skripsiku dari awal sampai bab terakhir yang aku setor, salah semua, perlu revisi total. Ini musibah terbesar dalam hidupku, setelah sahabatku sendiri menikah dengan abangku, dan mengancam keturunannya kopral seperti Kayla. Untung aku sudah tak ada kegiatan setelah ini, langsung pulang dan banyak-banyak doa, semoga Pak Derek dibukakan mata hati dan manis ucapannya. Aku dengar dari teman seorganisasi, Pak Derek adalah pria paling logis. Si dosen doyan logika. Semua dimasukin ke logika. Kalimat pamungkasnya adalah, ini gak make sense. Semua temanku juga bilang, dia pelit nilai kalau ngajar. Memang selama ini aku tak pernah mendapat kelasnya. Untung saja aku sudah ambil mata kuliah itu di semester awal sekali. Aku berhasil dapat A untuk mata kuliahnya, dengan dosen sebelumnya. Sementara semua temanku tak ada yang tembus B, semua C atau paling parah D. Mungkin hanya 50% mahasiswanya yang bisa lulus mata kuliahnya dengan C, sisanya mati kutu di D mengulang. Walau kalau secara fisik, dia adalah dosen terganteng di kampus. Tetap saja, kita tak bisa lulus walau dosennya tampan tapi pelit nilai. Mungkin ini juga karma untukku, karena sering meledek Marisa, teman seangkatanku yang kedapatan kelasnya tahun kemarin. Ika, panggilannya menceritakan betapa hebohnya pasca UAS. Semua mahasiswa langsung menunduk di meja. Ada yang menangis, ada yang meratapi nasibnya, ada yang berdoa kirim Fatihah ke banyak tetuanya. Ternyata karena soal yang keluar di ujian akhir semester itu, semuanya pakai logika, open book, boleh pakai kalkulator, boleh pakai handphone, boleh googling, tapi kerja sendiri. Karena semua soal itu tak pernah ada di buku paket pelajaran manapun, dan tak pernah ada soal seperti itu sebelumnya, pure logika. Aku cekikikan meledek Ika saat itu, aku suruh dia banyak-banyak sedekah agar bisa lulus, karena kalau mengulang, tetap saja akan ketemu Pak Derek itu lagi. Karma itu memang tragis, kini aku yang harus banyak sedekah agar Derek itu tak kumat kepadaku. Si malam ini kuhabiskan dengan banyak berdoa, dan belajar. Aku mempelajari draft skripsiku yang sebenarnya sudah 70% rampung. Aku iri berat dengan Kayla, dia dapat dosen pembimbing paling asik dan baik. Dan skripsinya sudah jadi, sudah di-ACC setelah beberapa kali bimbingan online dengan dosennya. Bahkan surat bersetujuan dosennya dikirim via Gosen. Iri maksimal aku. Belum habis pula amarahku kepada bestiku itu. Fokus doa, semoga Pak Derek lagi baik besok saat menghadapiku. Pagi hari, aku sudah siap dengan gamis berwarna biru langit, dan kerudung berwarna-warni motif bunga, ada warna birunya juga, jadi tetap matchingkan. Aku berusaha setenang mungkin hari ini, sudah kubaca semua amalan untuk menenangkan hati. Tapi kenapa mengingat yang akan kutemui adalah Pak Derek? Kok aku jadi gemetar begini? Bu, Anissa mau ke kampus, doain lancar ya, dosen Nisa agak-agak. Ucapku mencium tangan ibuku. Hush, jangan ngatain dosen. Nanti kualat. Ibuku pakai bilang begitu. Lagi, tambah deh, galauku jadi naik level ke akut. Aku naik angkot, dan membaca semua notes yang kutulis tadi malam. Aku punya kebiasaan merangkum semua hal penting di 1 atau 2 kertas.
tersendiri untuk bisa kubawa-bawa dan kuhafal di perjalanan. Bukan untuk mencontek, ya kawan. Sampai di kampus yang tak terlalu ramai. Saat ini masih jam setengah 7 dan biasanya perkuliahan baru mulai jam setengah 10. Aku mendapat jadwal jam 7 pagi. Karena Pak Derek ada jadwal mengajar jam setengah 10 nanti. Semoga saja selesai cepat. Sesampainya di depan ruangan yang kutahu adalah milik si dosen bule itu, aku melihat ada beberapa perempuan senasib yang duduk gelisah di emperan lorong kampus. Wajah mereka yang ngenes, membuatku terkekeh, terlebih mereka adalah teman sekelasku tahun kemarin. Sabira, Anita, Lulu, dan Alia, semuanya pucat dan memandang nanar ke arah pintu. Elah, susah jangan kelihatan banget juga kali. Jangan kelihatan ngenes banget, duduk ngemper lagi. Untung gak bawa receh, kalau enggak, udah aku sawer tadi satu-satu. Ucapku membuat mereka melirik ketus ke arahku. Aku duduk di samping Sabira yang sedang komat kamit melihat buku yang ia pegang. Ia yang paling terlihat tegang. Ia juga hanya menoleh sekilas dan mencebik kepadaku, lalu lanjut baca. Jangan ngece, kamu senasib. Sama-sama orang susah gak boleh ngeledek, sahut Alia yang terlihat lebih ketus saat ini. Ah, ternyata aku punya teman seperjuangan. Setidaknya aku takkan digeprek solo sama si dosen killer itu. Digeprek berjamaah kan lebih enak. Idih, amit-amit. Belum dateng, doi tepat waktu. Walau udah datang awal, dia tetap di parkiran sampai teng. Jamnya masuk, freak banget kan, celoteh Lulu, ia langsung disenggol Alia. Awas orangnya denger. Dia kan punya jurus mendengar beda dimensi. Bisiknya dan aku terkekeh. Naruto kali ah, nah, ini kenapa nih anak komat kamit gak berhenti dari tadi? Tanyaku melirik ke Sabira. Sejak tadi memang ia tak berhenti komat kamit. Kena batunya dia, kemarin dia bisa-bisanya ngajak Pak Derek selfie bareng. Dapat hukuman karena gak hormat sama dosen. Suruh ngapalin buku paket, dari bab 1 sampai bab 2. Kalau gagal atau ada yang keliru, nambah bab setiap harinya. Anita yang menjawab. Aje gile juga nih dosen. Mana sih, coba lihat fotonya, pasti kalian punya kan? Anita menyodorkan ponselnya, di dalam layar ponsel terbaru itu, terpampang wajah pria ganteng yang mirip sama Mark Westlife, minus senyumannya sinis. Ini kamera jahat apa filter? Tanyaku memberikan ponsel Anita kembali. Itu gak pakai filter. Bebeh, dia seganteng dan sedingin itu. Lihat aja bentar lagi. Pesonanya akan membekukan duniamu, memporak-porandakan senyumanmu, menggelapkan hidupmu. Udah banyak korbannya, yang teranyar si Sabira. Silahkan tunggu jam mainnya. Anita malah membuatku semakin gugup, wajahnya serius sekali lagi. Duh, Gusti, hambamu ini kudu kepribensi, kenapa kau tak libatkan Srikaya di sini? Setidaknya aku bisa melas berjamaah sama dia. Kalau begini, yang ada aku yang diledek sama ipar sompralku itu, bersambung.